Wahai jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Ini bukan sekadar suara yang lewat lalu menghilang, ini adalah panggilan yang muncul di persimpangan yang tidak sering engkau temui dalam hidupmu. Sebuah panggilan yang hanya datang ketika perjalanan batin seseorang telah cukup panjang, cukup melelahkan, dan cukup sunyi untuk mampu mengenali kebenaran tanpa harus diyakinkan. Jika engkau berada di sini sekarang, itu bukan karena kebetulan, bukan pula karena engkau sedang mencari hiburan atau pelarian. Ada bagian dalam dirimu yang tahu bahwa hidupmu sedang berdiri di ambang perubahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. 20 Januari 2026 bukan sekadar deretan angka di kalender. Ia adalah penanda halus bahwa sesuatu yang selama ini hanya engkau simpan sebagai harapan diam-diam, kini mulai turun ke ranah kenyataan. Bukan kenyataan yang berisik, bukan perubahan yang datang dengan kejutan dramatis, melainkan pergeseran yang pelan namun pasti, seperti tanah yang akhirnya mengeras setelah lama diguyur hujan. Jiwa terpilih, mungkin selama ini engkau telah terlalu sering mendengar janji, terlalu sering membaca kata-kata indah tentang masa depan, terlalu sering membayangkan hidup yang lebih mapan tanpa benar-benar melihat bentuknya. Dan mungkin ada masa ketika engkau hampir berhenti berharap, bukan karena engkau lemah, tetapi karena engkau lelah menaruh harapan di ruang yang terasa kosong. Namun justru di titik itulah hidup mulai bekerja dengan caranya sendiri. Tanpa banyak bicara, tanpa pengumuman, tanpa tanda yang mencolok, hidup mulai menyusun ulang fondasimu dari dalam. Engkau mungkin tidak menyadarinya saat itu, tetapi cara pandangmu mulai berubah, cara engkau merespons masalah mulai melunak, cara engkau memaknai kegagalan tidak lagi sekeras dulu. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah proses diam yang mengarah pada satu hal, kemapanan yang nyata, kemapanan yang tidak lagi bergantung pada pengakuan luar, tetapi berakar pada kestabilan batin. Hari ini, jiwa terpilih, engkau tidak sedang diajak untuk bermimpi lebih tinggi. Engkau diajak untuk menyadari bahwa hidupmu sedang turun ke tanah yang lebih kokoh. Bahwa apa yang akan datang bukan lagi sekadar harapan yang harus engkau jaga agar tidak patah, melainkan kenyataan yang mulai memperkenalkan dirinya secara perlahan. Kehidupanmu mulai dikenal. Bukan karena engkau mengumumkannya, tetapi karena ia memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Orang lain mungkin tidak tahu detail perjalananmu, tetapi mereka merasakan perubahan itu. Mereka melihat caramu berdiri, caramu berbicara, caramu menghadapi hari. Dan tanpa disadari, hidupmu mulai dikenali sebagai kehidupan yang mapan, bukan dalam arti berlebihan, tetapi dalam arti yang paling jujur dan nyata. Jiwa terpilih, dengarkan bagian ini dengan seluruh lapisan dirimu. Ada perbedaan besar antara hidup yang diharapkan dan hidup yang mulai terjadi. Hidup yang diharapkan selalu berada di depan, selalu terasa jauh, selalu menuntut pengorbanan tambahan. Sedangkan hidup yang mulai terjadi terasa lebih dekat, lebih tenang, dan tidak lagi membuatmu terengah-engah. Engkau mungkin masih berjalan, mungkin masih berproses, tetapi napasmu kini berbeda. Ada rasa cukup yang mulai tumbuh, bukan karena segalanya sudah selesai, melainkan karena engkau tidak lagi merasa tertinggal. Inilah tanda awal dari kemapanan yang sesungguhnya. Ia tidak datang untuk memukau, ia datang untuk menenangkan, ia tidak datang untuk dipamerkan, ia datang untuk ditempati. Dan jika di titik ini engkau merasakan sesuatu bergetar di dalam dada, entah itu rasa haru yang samar, rasa lega yang tipis, atau keheningan yang terasa penuh, itu adalah bagian dari dirimu yang mengenali bahwa hidupmu sedang berpindah fase. Tidak semua orang sampai pada fase ini. Tidak semua orang bersedia menempuh jalan panjang yang penuh diam dan sabar. Engkau sampai di sini karena engkau bertahan, bahkan ketika tidak ada jaminan. Engkau tetap berjalan, bahkan ketika hasil belum terlihat.
Dan kini hidup mulai menjawab dengan caranya sendiri, bukan dengan janji tetapi dengan struktur, kestabilan, dan arah yang semakin jelas. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke bagian berikutnya, izinkan dirimu mengikat kesadaran ini dengan tindakan sederhana namun bermakna. Tekan like sebagai tanda bahwa engkau menerima panggilan ini. Subscribe sebagai komitmen batin untuk terus berjalan dalam kesadaran. Aktifkan lonceng notifikasi agar engkau tidak melewatkan pesan yang selaras dengan perjalananmu. Dan tuliskan komentar angka 77 sebagai simbol bahwa engkau siap meninggalkan hidup yang hanya berisi harapan dan memasuki kehidupan yang mulai berdiri nyata. Bagian 1. Saat harapan tidak lagi berdiri sendirian. Jiwa terpilih. Ada satu fase dalam hidup yang jarang dibicarakan dengan jujur, fase ketika harapan terasa berat untuk dibawa, bukan karena ia tidak indah, tetapi karena terlalu lama ia harus berdiri sendirian. Pada fase ini, engkau tetap berharap, namun harapan itu tidak lagi memberi semangat seperti dulu. Ia berubah menjadi sesuatu yang harus dijaga dengan hati-hati agar tidak runtuh oleh kenyataan yang terus menunda. Engkau bangun setiap hari dengan tekad yang sama, tetapi di dalamnya ada kelelahan yang tidak selalu bisa dijelaskan. Kelelahan karena terus percaya tanpa segera melihat bentuk nyata dari apa yang dipercayai. Dan jika engkau mengenali perasaan ini, ketahuilah bahwa engkau tidak gagal. Engkau justru sedang berada di ambang perubahan yang paling sunyi dan paling menentukan selama waktu yang panjang. Harapanmu berdiri seperti cahaya kecil di tengah ruang yang luas. Ia tidak padam, tetapi juga tidak bertambah terang. Engkau melindunginya dari keraguan, dari suara luar, bahkan dari pertanyaanmu sendiri. Ada masa ketika engkau bertanya dalam diam, apakah harapan ini masih layak dipertahankan ataukah ia hanya kebiasaan lama yang engkau pelihara? Karena tidak tahu harus menggenggam apa lagi. Namun hidup memiliki cara yang lembut namun tegas untuk menjawab pertanyaan semacam itu. Ia tidak langsung memberi hasil. Ia terlebih dahulu mengubah posisi harapan itu sendiri. Dari sesuatu yang rapuh menjadi sesuatu yang mulai ditopang oleh kenyataan kecil yang konsisten. Jiwa terpilih, perhatikan dengan halus. Mungkin akhir-akhir ini engkau mulai melihat tanda-tanda yang dahulu tidak ada. Bukan tanda besar yang menggemparkan, melainkan pergeseran kecil yang berulang. Cara masalah datang namun tidak lagi membuatmu panik. Cara keputusan terasa lebih jernih meski situasi belum sepenuhnya pasti. Cara tubuhmu merespons hari dengan lebih tenang meski beban belum sepenuhnya hilang. Semua itu adalah bukti bahwa harapanmu tidak lagi berdiri sendirian. Ia mulai ditemani oleh kemampuanmu sendiri untuk bertahan, oleh kebijaksanaan yang tumbuh dari pengalaman, oleh struktur batin yang lebih kuat dari sebelumnya. Ada perbedaan mendasar antara berharap karena ingin keluar dari penderitaan dan berharap karena tahu arah hidupmu. Dahulu mungkin engkau berharap agar keadaan berubah, agar engkau bisa bernapas. Kini, tanpa engkau sadari, harapanmu berubah sifat. Ia tidak lagi meminta pelarian, ia menjadi penunjuk arah. Ia berdiri sejajar dengan langkahmu, bukan di depanmu sebagai beban, dan bukan di belakangmu sebagai penyesalan. Inilah titik ketika harapan mulai selaras dengan kenyataan. Bukan kenyataan yang sudah sempurna, tetapi kenyataan yang mulai bisa diandalkan. Engkau tidak lagi hanya membayangkan masa depan, engkau mulai mempersiapkan ruang untuknya di dalam hidupmu saat ini. Jiwa terpilih, mungkin engkau belum menyebut dirimu mapan, mungkin engkau masih merasa dalam proses, masih merasa perlu berjalan lebih jauh. Namun kemapanan tidak selalu dimulai dari hasil akhir, ia seringkali dimulai dari perubahan cara engkau menopang harapan. Ketika harapan tidak lagi menggantung di udara, tetapi mulai berpijak pada keputusan nyata, pada kebiasaan yang lebih sehat, pada keberanian untuk berkata tidak pada hal-hal yang mengurasmu. Disitulah fondasi kehidupan yang mapan mulai terbentuk. Engkau tidak lagi menunggu dunia berubah sepenuhnya agar engkau bisa tenang.
Engkau mulai menata dirimu terlebih dahulu dan dunia perlahan menyesuaikan diri. Ada ketenangan baru yang mungkin belum engkau sadari sepenuhnya. Ketenangan yang tidak selalu terasa bahagia tetapi terasa stabil. Engkau tidak lagi terkejut oleh setiap naik dan turun. Engkau tidak lagi merasa hidupmu akan runtuh hanya karena satu hal tidak berjalan sesuai rencana. Ini bukan karena engkau menjadi kebal, melainkan karena harapanmu kini memiliki pendamping. Ia ditemani oleh kepercayaan pada dirimu sendiri, pada proses yang telah membawamu sejauh ini, pada hidup yang ternyata tidak berniat menjatuhkanmu, melainkan membentukmu. Dan di titik ini, jiwa terpilih, izinkan dirimu mengakui sesuatu dengan jujur. Engkau telah berjalan lebih jauh daripada yang dulu engkau kira sanggup. Harapan yang dulu engkau genggam dengan tangan gemetar kini berada di tempat yang lebih aman. Ia tidak lagi bergantung pada satu hasil, satu waktu, atau satu keadaan. Ia berdiri di atas kesadaran bahwa hidupmu memiliki arah meski jalannya masih terbentang. Inilah awal dari kehidupan yang mulai dikenal sebagai kehidupan yang mapan, bukan karena segalanya sudah tiba, tetapi karena harapanmu tidak lagi sendirian menghadapi dunia. Bagian 2. Ketika hidup mulai memperkenalkan dirimu dengan cara yang berbeda. Jiwa terpilih, ada satu momen halus dalam perjalanan hidup ketika engkau menyadari bahwa dunia di sekitarmu mulai berbicara dengan nada yang berbeda. Bukan karena engkau mengubah caramu meminta, melainkan karena hidup mulai mengenal posisimu tanpa perlu penjelasan panjang. Dahulu mungkin engkau merasa harus terus-menerus menjelaskan siapa dirimu, apa niatmu, kemana arahmu. Engkau merasa perlu membuktikan kesungguhan agar diterima, agar dipercaya, agar tidak dipandang sebelah mata. Namun perlahan tanpa pengumuman fase itu mulai berakhir. Hidup tidak lagi menuntut pembelaan darimu. Ia mulai memperkenalkanmu melalui caramu hadir, melalui ketenangan yang menyertai langkahmu, melalui keputusan-keputusan kecil yang kini terasa lebih matang. Perubahan ini jarang disadari karena ia tidak datang dengan peristiwa besar. Ia hadir melalui detail yang tampak biasa, cara orang lain mendengarkanmu tanpa menyela. Cara kesempatan datang tanpa harus engkau kejar dengan napas tersengal. Cara situasi yang dulu menekan kini memberi ruang. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa hidup mulai mengenalmu sebagai seseorang yang stabil. Stabil bukan berarti tanpa masalah, melainkan mampu berdiri tegak di tengah ketidakpastian. Hidup mulai memperlakukanmu bukan sebagai orang yang masih mencari pijakan, tetapi sebagai pribadi yang sudah menemukan tanahnya meski masih menata bangunan di atasnya. Jiwa terpilih, ada pergeseran besar ketika hidup mulai memperkenalkanmu dengan cara yang berbeda. Dahulu, mungkin namamu dikaitkan dengan perjuangan, dengan penantian, dengan cerita yang selalu mengandung kata nanti. Kini, tanpa engkau sadari, namamu mulai dikaitkan dengan keandalan, dengan rasa aman, dengan kesan bahwa engkau tahu apa yang sedang engkau lakukan bahkan ketika engkau sendiri masih belajar. Inilah kemapanan yang tidak diumumkan. Ia tidak memerlukan pengakuan formal. Ia terasa melalui kepercayaan yang tumbuh secara alami di sekitarmu. Engkau mungkin masih mengingat masa ketika engkau merasa hidup selalu selangkah di depanmu. Keputusan terasa tergesa. Pilihan terasa sempit, setiap kesalahan terasa mahal. Namun kini, ritmenya berubah. Hidup tidak lagi memaksamu berlari, ia mengajakmu berjalan dengan langkah yang lebih terukur. Bukan karena tantangan hilang, tetapi karena engkau tidak lagi bereaksi dengan kepanikan lama. Dan disitulah hidup mulai memperkenalkanmu sebagai seseorang yang siap memegang tanggung jawab yang lebih besar. Bukan karena engkau meminta, tetapi karena engkau telah ditempa. Jiwa terpilih, perhatikan satu hal yang sangat penting. Ketika hidup mulai mengenalmu dengan cara yang berbeda,
Engkau tidak merasa perlu berubah menjadi orang lain. Justru sebaliknya, engkau semakin menjadi dirimu sendiri. Topeng-topeng lama mulai luruh. Upaya untuk terlihat baik mulai berkurang. Engkau tidak lagi menghabiskan energi untuk membentuk citra. Energi itu kini digunakan untuk merawat kestabilan. Inilah alasan mengapa kemapanan terasa lebih nyata. Ia tidak dibangun di atas kepura-puraan, tetapi di atas kejujuran batin yang telah lama diuji. Ada ketenangan baru yang menyertai pengenalan ini. Bukan ketenangan karena semuanya aman, melainkan ketenangan karena engkau tahu engkau mampu menghadapi apapun yang datang. Hidup merespons sikap ini dengan cara yang lembut namun pasti. Ia mulai menempatkanmu di ruang-ruang yang sesuai dengan kapasitasmu. Ia mulai membuka percakapan yang dulu terasa tertutup. Ia mulai menghadirkan peluang yang tidak lagi membuatmu ragu pada dirimu sendiri. Semua itu adalah bahasa hidup yang mengatakan bahwa engkau telah naik satu tingkat dalam perjalananmu. Dan mungkin yang paling terasa, jiwa terpilih, adalah perubahan cara engkau memandang dirimu sendiri di mata hidup. Engkau tidak lagi merasa kecil di hadapan masa depan. Engkau tidak lagi merasa harus mengejar pengakuan agar pantas menerima. Ada rasa layak yang tumbuh dengan diam. Rasa bahwa hidupmu pantas dikenal sebagai kehidupan yang stabil, bukan karena kesempurnaan tetapi karena konsistensi dembembo. Saat ketika hidup mulai memperkenalkanmu bukan sebagai harapan yang rapuh, melainkan sebagai kenyataan yang sedang bertumbuh dengan kokoh. Bagian 3. Kemapanan yang tumbuh dari dalam, bukan dari paksaan. Jiwa terpilih, ada satu kesalahpahaman yang sering diwariskan tanpa disadari. Bahwa kemapanan harus diraih dengan tekanan, dengan pembuktian yang melelahkan, dengan upaya terus-menerus untuk terlihat berhasil di mata dunia. Engkau mungkin pernah hidup di bawah bayangan pemahaman itu. Engkau berusaha keras bukan hanya untuk maju, tetapi untuk memastikan bahwa orang lain melihatmu maju. Setiap langkah terasa seperti ujian, setiap jeda terasa seperti kegagalan. Namun kemapanan yang sejati tidak lahir dari kondisi seperti itu. Ia tidak tumbuh di tanah yang dipaksa. Ia tumbuh ketika batin akhirnya diberi ruang untuk bernapas dan menyusun dirinya sendiri. Perhatikan dengan jujur perjalananmu sejauh ini, jiwa terpilih. Ada masa ketika engkau bergerak karena takut tertinggal. Ada masa ketika engkau mengambil keputusan bukan karena siap, tetapi karena merasa harus. Dan ada masa ketika engkau menahan diri dari istirahat karena khawatir semuanya akan runtuh jika engkau berhenti sebentar saja. Namun kini, tanpa engkau sadari sepenuhnya, pola itu mulai melemah. Bukan karena hidup menjadi lebih ringan, tetapi karena engkau tidak lagi membiarkan dirimu digerakkan oleh ketakutan yang sama. Di titik inilah kemapanan mulai tumbuh dari dalam. Ia tidak meminta izin dari dunia, ia tidak menunggu pengakuan, ia tumbuh karena engkau akhirnya mempercayai ritmemu sendiri. Kemapanan batin memiliki ciri yang sangat halus. Ia tidak selalu tampak dalam hasil besar, tetapi terasa dalam cara engkau menunda reaksi, dalam caramu memilih diam daripada menjelaskan berlebihan, dalam caramu tidak lagi merasa terancam oleh keberhasilan orang lain. Jiwa terpilih, ketika kemapanan tumbuh dari dalam, engkau tidak lagi hidup dalam mode pembuktian. Engkau hidup dalam mode kehadiran. Engkau hadir sepenuhnya dalam apa yang sedang engkau bangun, tanpa perlu membandingkan garis waktumu dengan siapapun. Dan justru disitulah hidup mulai memberi bentuk nyata pada apa yang dahulu hanya terasa seperti potensi. Ada pergeseran yang sangat penting ketika paksaan ditinggalkan. Paksaan selalu menuntut hasil cepat. Ia membuatmu bergerak tanpa mendengar tubuh dan batinmu. Sedangkan kemapanan yang tumbuh dari dalam bergerak dengan kesadaran. Ia memberi ruang bagi kelelahan untuk diakui. Ia memberi izin bagi jeda tanpa rasa bersalah. Jiwa terpilih
Mungkin inilah pertama kalinya dalam hidupmu engkau membangun sesuatu tanpa terus-menerus mengorbankan dirimu sendiri. Dan justru karena itulah bangunan itu menjadi lebih kokoh. Apa yang dibangun dengan sadar tidak mudah runtuh karena ia tidak berdiri di atas penyangkalan. Perlahan, engkau mulai merasakan bahwa hidup tidak lagi menuntutmu untuk berlari agar dianggap layak. Hidup mulai berjalan bersamamu. Kesempatan tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus dirampas sebelum hilang. Ia datang dengan ritme yang lebih manusiawi. Dan ketika engkau menyambutnya, engkau tidak lagi gemetar. Engkau tahu kapan harus melangkah dan kapan harus menunggu. Inilah tanda bahwa kemapananmu bukanlah tiruan dari standar luar, melainkan cerminan dari kedewasaan batin yang telah terbentuk. Jiwa terpilih, kemapanan yang tumbuh dari dalam juga mengubah caramu memaknai cukup. Cukup tidak lagi berarti berhenti, cukup berarti mengetahui batas yang sehat. Engkau tidak lagi memaksakan dirimu melewati batas hanya demi membuktikan daya tahan. Engkau memilih keberlanjutan, engkau memilih stabilitas jangka panjang, dan pilihan ini bukan tanda kelemahan, ia adalah tanda kebijaksanaan yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah terlalu lama hidup dalam tekanan dan akhirnya belajar untuk tidak lagi mengulanginya. Di titik ini, hidup mulai merespons dengan cara yang sangat konsisten. Apa yang engkau bangun mulai bertahan lebih lama. Apa yang engkau jaga mulai berkembang lebih tenang. Apa yang engkau lepaskan berhenti menghantuimu. Ini bukan keajaiban instan. Ini adalah hasil dari perubahan orientasi batin. Ketika engkau berhenti memaksa, hidup berhenti melawan. Ketika engkau berhenti mengejar citra kemapanan, kemapanan justru mulai mendekat dengan sendirinya. Dan mungkin inilah inti dari bagian ini, jiwa terpilih. Hidupmu mulai mapan bukan karena engkau akhirnya sampai di suatu titik tertentu, tetapi karena engkau berhenti mengkhianati dirimu sendiri demi terlihat sampai. Kemapananmu kini berakar pada kesadaran, pada penerimaan, pada keberanian untuk berjalan sesuai ritmemu. Inilah fondasi yang tidak mudah goyah. Inilah kemapanan yang nyata, yang tumbuh diam-diam dari dalam, dan yang akan terus menopang langkahmu ke depan tanpa perlu paksaan apapun. Bagian 4. Saat rasa aman tidak lagi dicari, tetapi dirasakan. Jiwa terpilih, ada satu pergeseran yang paling halus namun paling menentukan dalam perjalanan hidup. Pergeseran ketika rasa aman tidak lagi menjadi sesuatu yang engkau kejar, melainkan sesuatu yang perlahan engkau sadari telah hadir. Dahulu, rasa aman mungkin terasa seperti tujuan yang jauh. Ia digantungkan pada angka tertentu, pada keadaan tertentu, pada pengakuan tertentu. Engkau berpikir bahwa jika satu hal tercapai, barulah engkau bisa bernapas lega. Jika satu kondisi terpenuhi, barulah engkau bisa tenang. Namun pencarian semacam itu tidak pernah benar-benar selesai, karena rasa aman yang diletakkan di luar diri selalu berpindah tempat. Setiap kali satu syarat terpenuhi, syarat lain muncul. Dan hidup pun terasa seperti ruang tanpa kursi, tempat engkau harus terus berdiri agar tidak jatuh. Kini, tanpa banyak peringatan, pola itu mulai runtuh dengan sendirinya. Rasa aman tidak lagi engkau mintakan dari masa depan, ia mulai tumbuh di saat ini. Engkau mungkin tidak bisa menunjuk satu peristiwa besar sebagai penyebabnya, tetapi engkau merasakannya melalui perubahan kecil yang konsisten. Cara tidurmu yang lebih nyenyak meski belum semua urusan selesai. Cara engkau menghadapi ketidakpastian tanpa tergesa menyimpulkan yang terburuk. Cara engkau menerima bahwa tidak semua hal harus dikendalikan agar hidup tetap berjalan. Inilah tanda bahwa rasa aman tidak lagi dicari dengan kecemasan, tetapi dirasakan sebagai keadaan batin yang mulai menetap. Jiwa terpilih, rasa aman yang sejati tidak berisik. Ia tidak datang dengan keyakinan berlebihan.
Ia hadir sebagai ketenangan yang tidak perlu dibuktikan. Engkau tidak lagi merasa harus menjelaskan mengapa engkau memilih jalan tertentu. Engkau tidak lagi merasa terancam oleh perubahan mendadak. Bahkan ketika hidup memperlihatkan tantangan baru, tubuhmu tidak lagi bereaksi dengan ketegangan yang sama. Napasmu tetap panjang, pikiranmu tetap jernih, bukan karena engkau kebal, melainkan karena fondasi dalam dirimu telah menguat. Rasa aman itu kini berakar pada keyakinan bahwa engkau mampu merespons apapun yang datang, bukan pada janji bahwa tidak akan ada hal sulit lagi. Ada masa ketika rasa aman terasa seperti sesuatu yang harus dijaga mati-matian. Engkau waspada berlebihan. Engkau mengantisipasi kegagalan sebelum ia muncul. Engkau menahan diri dari menikmati apa yang ada karena takut kehilangannya. Namun pola itu perlahan melemah. Engkau mulai menyadari bahwa hidup tidak selalu meminta kewaspadaan ekstrim. Ada ruang untuk percaya, ada ruang untuk bersandar, dan kepercayaan itu tidak membuatmu lalai, justru membuatmu lebih hadir. Inilah paradoks yang hanya dipahami oleh mereka yang telah cukup lama hidup dalam tekanan. Ketika engkau berhenti mencengkeram, hidup berhenti menguji dengan cara yang sama. Rasa aman yang dirasakan bukan dicari juga mengubah cara engkau memandang masa depan. Masa depan tidak lagi terasa seperti ancaman yang harus ditaklukkan. Ia terasa seperti ruang yang bisa engkau masuki dengan kesiapan. Engkau tidak lagi menunda kebahagiaan hingga semua sempurna. Engkau tidak lagi menahan napas menunggu kepastian mutlak. Engkau mulai hidup di antara kemungkinan dengan sikap yang lebih lentur, dan disitulah kemapanan batin menemukan bentuknya yang paling nyata. Hidupmu tidak lagi digerakkan oleh ketakutan akan kehilangan, tetapi oleh kepercayaan pada kemampuan untuk membangun kembali jika diperlukan. Jiwa terpilih perhatikan satu perubahan penting. Ketika rasa aman tidak lagi dicari, engkau tidak menjadi pasif, engkau justru menjadi lebih selektif. Engkau tahu kapan harus bergerak dan kapan harus berhenti. Engkau tahu mana yang perlu diperjuangkan dan mana yang perlu dilepaskan. Keputusanmu tidak lagi lahir dari kepanikan, tetapi dari kejelasan. Dan kejelasan inilah yang membuat hidupmu terasa lebih mapan. Bukan karena segala sesuatu telah terkunci rapi, tetapi karena engkau tidak lagi takut pada ketidakteraturan sementara. Di titik ini, hidup mulai memperlakukanmu dengan kepercayaan yang sama. Ia tidak lagi menempatkanmu di situasi yang terus-menerus menguji batasmu. Ia mulai memberimu ruang untuk menata, untuk menikmati, untuk bertumbuh tanpa harus selalu waspada. Ini bukan hadiah yang jatuh dari langit. Ini adalah konsekuensi alami dari perubahan batin yang telah terjadi. Ketika engkau merasa aman di dalam dirimu sendiri, hidup tidak lagi perlu mengguncangmu agar engkau belajar. Dan mungkin inilah inti dari bagian ini, jiwa terpilih. Rasa aman yang kini engkau rasakan bukanlah hasil dari dunia yang tiba-tiba menjadi ramah. Ia adalah hasil dari dirimu yang tidak lagi memusuhi hidup. Engkau berhenti hidup seolah-olah setiap hari adalah ujian terakhir. Engkau mulai hidup seolah-olah hari ini layak ditempati dengan tenang. Dari sinilah kehidupan yang mapan mengambil napas pertamanya, bukan sebagai janji, tetapi sebagai pengalaman yang nyata dan terus menetap di dalam langkahmu. Bagian 5. Pengakuan yang datang tanpa diminta. Jiwa terpilih. Ada satu fase yang sering kali terlewatkan karena ia tidak datang dengan suara keras. Fase ketika pengakuan hadir tanpa engkau mengejarnya. Dahulu, mungkin engkau hidup dengan perasaan harus terlihat agar dianggap ada. Engkau merasa perlu menjelaskan niatmu, membuktikan kesungguhanmu, menampilkan hasilmu agar tidak disalahpahami. Setiap langkah terasa seperti presentasi panjang yang melelahkan. Namun perlahan, seiring batinmu menata dirinya, kebutuhan itu mulai mengendur.
Engkau berhenti meminta pengakuan bukan karena engkau menyerah, melainkan karena engkau tidak lagi menggantungkan nilai dirimu pada penilaian luar. Dan justru pada saat itulah hidup mulai mengakui keberadaanmu dengan cara yang paling alami. Pengakuan yang datang tanpa diminta tidak selalu berbentuk pujian. Ia hadir sebagai kepercayaan yang tumbuh diam-diam. Orang lain mulai menyerahkan tanggung jawab tanpa ragu. Percakapan mulai mengarah padamu ketika keputusan penting perlu diambil. Kesempatan muncul bukan sebagai ujian yang membuatmu gugup, tetapi sebagai undangan yang terasa selaras. Semua itu adalah bahasa halus yang mengatakan bahwa hidup mengenal kapasitasmu. Bukan karena engkau berteriak tentang kemampuanmu, tetapi karena caramu berjalan telah menunjukkan kestabilan yang tidak bisa dibuat-buat. Jiwa terpilih, pengakuan semacam ini terasa berbeda karena ia tidak menuntut balasan emosional. Engkau tidak merasa harus mempertahankannya dengan kecemasan. Engkau tidak takut kehilangannya jika suatu hari engkau memilih diam. Ini karena pengakuan itu tidak berdiri di atas citra, melainkan di atas konsistensi. Engkau hadir dengan cara yang sama, baik dilihat maupun tidak. Dan konsistensi inilah yang membuat pengakuan menjadi kokoh. Ia tidak mudah runtuh oleh gosip, oleh perubahan situasi, oleh satu kesalahan kecil yang manusiawi. Ada masa ketika engkau mungkin merasa hidup tidak adil karena kerja kerasmu seolah tidak terlihat. Namun sesungguhnya, hidup mencatat dengan caranya sendiri. Ia tidak selalu mengumumkan proses saat sedang berlangsung. Ia menunggu hingga strukturmu cukup kuat untuk menanggung pengakuan tanpa berubah arah. Kini, jiwa terpilih struktur itu telah terbentuk. Engkau tidak lagi silau oleh sorotan. Engkau tidak lagi goyah oleh kritik. Inilah tanda bahwa pengakuan yang datang kini tidak akan mengganggu keseimbangan batinmu, melainkan menguatkannya. Pengakuan tanpa diminta juga mengubah caramu memandang relasi. Engkau tidak lagi masuk ke ruang baru dengan rasa rendah diri yang terselubung. Engkau tidak lagi menempatkan dirimu di bawah atau di atas siapapun. Engkau hadir sejajar, tenang, dan jelas. Orang lain merasakannya. Mereka merasakan bahwa engkau tidak datang untuk mengambil, melainkan untuk berkontribusi. Dan sikap inilah yang membuat pintu-pintu terbuka tanpa perlu diketuk keras. Hidup merespons ketenangan dengan kepercayaan. Di titik ini, jiwa terpilih, engkau mulai memahami bahwa pengakuan sejati bukan tentang dikenal oleh banyak orang, melainkan tentang dikenali oleh keadaan yang tepat. Ketika engkau berada di tempat yang sesuai dengan dirimu, engkau tidak perlu memperkenalkan diri berulang kali. Hidup melakukannya untukmu. Ia menyelaraskan peran, waktu, dan kesempatan dengan kesiapanmu. Dan pengakuan itu terasa ringan karena ia tidak membawa tuntutan tambahan. Ia hanya mengalir sebagai kelanjutan dari siapa engkau telah menjadi. Inilah kemapanan yang sering luput disadari. Bukan kemapanan yang dibangun di atas tepuk tangan, tetapi kemapanan yang berdiri di atas kepercayaan. Engkau tidak lagi memburu validasi. Validasi menemukanmu karena engkau berhenti berlari. Dan di dalam pengakuan yang datang tanpa diminta ini, hidupmu mulai dikenal sebagai kehidupan yang nyata, stabil, dan layak dipercaya. Bagian 6. Stabilitas yang mengizinkanmu bernapas lebih dalam. Jiwa terpilih, ada satu perubahan yang seringkali baru disadari ketika engkau berhenti sejenak dan memperhatikan caramu bernapas. Dahulu napasmu mungkin pendek, terpotong oleh kekhawatiran yang tak henti berputar di dalam kepala. Bahkan saat keadaan tampak tenang, tubuhmu tetap siaga, seolah hidup bisa runtuh kapan saja. Engkau hidup dalam mode bertahan, bukan karena engkau lemah, tetapi karena terlalu lama engkau harus berjaga. Namun kini, tanpa disadari sepenuhnya, napas itu mulai memanjang. Bukan karena semua persoalan telah selesai,
melainkan karena ada stabilitas baru yang mulai menopang hidupmu dari dalam. Stabilitas ini tidak datang sebagai kepastian mutlak. Ia hadir sebagai rasa mampu. Mampu menghadapi hari tanpa mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Mampu mengambil jeda tanpa rasa bersalah. Mampu menikmati momen tanpa harus segera memikirkan apa yang akan hilang setelahnya. Jiwa terpilih, stabilitas yang mengizinkanmu bernapas lebih dalam adalah tanda bahwa hidupmu tidak lagi berdiri di atas ketegangan terus-menerus. Ia berdiri di atas struktur batin yang telah belajar dari terlalu banyak pengalaman, terlalu banyak jatuh bangun, dan terlalu banyak penantian. Ketika stabilitas ini mulai menetap, cara engkau memandang tanggung jawab pun berubah. Tanggung jawab tidak lagi terasa seperti beban yang mengancam. Ia terasa seperti bagian alami dari perjalananmu. Engkau tidak lagi menghindar, tetapi juga tidak lagi memikulnya dengan ketakutan. Ada keseimbangan baru antara keseriusan dan kelapangan. Engkau tahu kapan harus fokus dan kapan harus melepas kendali. Dan dari keseimbangan inilah napasmu menemukan ritmenya sendiri. Ritme yang tidak tergesa dan tidak tertahan. Jiwa terpilih, stabilitas yang nyata selalu berdampak pada tubuh sebelum pikiran sempat memahaminya. Bahumu tidak lagi setegang dulu. Tidurmu tidak lagi dipenuhi kegelisahan yang berulang. Pikiranmu tidak lagi melompat ke kemungkinan terburuk setiap kali sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Ini bukan karena engkau menutup mata terhadap risiko, tetapi karena engkau telah membangun kepercayaan pada kemampuanmu untuk menyesuaikan diri. Hidup tidak lagi terasa seperti ancaman yang harus ditaklukkan, melainkan sebagai alur yang bisa engkau ikuti dengan kesadaran. Ada masa ketika engkau merasa harus selalu siap, selalu waspada, selalu satu langkah di depan agar tidak tertinggal. Namun stabilitas ini mengajarkan sesuatu yang sangat penting, bahwa kesiapan sejati tidak lahir dari kewaspadaan berlebihan, melainkan dari kehadiran penuh. Ketika engkau hadir sepenuhnya dalam apa yang sedang engkau jalani, engkau tidak perlu memikirkan semua kemungkinan sekaligus. Engkau menghadapi apa yang ada di depanmu dengan kejernihan. Dan kejernihan inilah yang membuat hidup terasa lebih mapan, lebih bisa diprediksi meski tetap terbuka pada perubahan. Jiwa terpilih, stabilitas yang mengizinkanmu bernapas lebih dalam juga mengubah hubunganmu dengan waktu. Waktu tidak lagi terasa sebagai musuh yang terus mengejarmu. Ia menjadi ruang yang bisa engkau isi dengan pilihan sadar. Engkau tidak lagi merasa tertinggal jika segalanya berjalan pelan. Engkau tidak lagi panik jika hasil membutuhkan proses. Ada kesabaran baru yang tumbuh, bukan kesabaran yang menahan diri dengan terpaksa, tetapi kesabaran yang lahir dari kepercayaan bahwa ritme hidupmu sedang selaras dengan apa yang engkau bangun. Di titik ini, hidup mulai memberi respons yang konsisten. Hal-hal yang engkau kelola dengan tenang mulai bertahan. Keputusan yang engkau ambil dengan jernih mulai menunjukkan hasil. Bahkan ketika ada gangguan, engkau tidak lagi runtuh. Engkau menyesuaikan diri, memperbaiki dan melanjutkan. Inilah stabilitas yang sesungguhnya. Bukan ketiadaan masalah, tetapi kemampuan untuk tetap utuh di tengah perubahan. Dan mungkin inilah inti dari bagian ini, jiwa terpilih. Stabilitas yang kini engkau rasakan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan fondasi yang memungkinkanmu melangkah lebih jauh tanpa kehabisan napas. Engkau tidak lagi hidup dengan dada yang sesak oleh ketakutan akan hari esok. Engkau hidup dengan ruang di dalam dirimu, ruang untuk bernapas, untuk memilih, untuk bertumbuh. Dari ruang inilah kehidupan yang mapan dan nyata terus mengambil bentuknya hari demi hari dengan ketenangan yang tidak perlu diumumkan. Bagian 7. Kehidupan yang dikenal, diingat, dan dirasakan nyata. Jiwa terpilih, ada satu titik dalam perjalanan ketika hidupmu tidak lagi perlu diperkenalkan dengan kata-kata.
Ia dikenal melalui kehadiran. Ia diingat melalui dampak. Ia dirasakan melalui ketenangan yang tertinggal setelah engkau melangkah. Dahulu, mungkin engkau berharap suatu hari hidupmu akan berubah secara drastis agar akhirnya terlihat nyata. Engkau membayangkan satu momen penentu yang mengubah segalanya. Namun kenyataan yang kini engkau masuki bekerja dengan cara yang jauh lebih sunyi dan jauh lebih kuat. Hidupmu menjadi nyata bukan karena satu peristiwa besar, melainkan karena konsistensi panjang yang akhirnya membentuk karakter, ritme, dan arah yang tidak mudah goyah. Kehidupan yang dikenal tidak selalu berada di pusat perhatian. Ia justru sering berada di titik yang paling stabil. Orang-orang mulai mengenal hidupmu sebagai kehidupan yang bisa diandalkan, bukan karena engkau selalu benar, tetapi karena engkau hadir dengan utuh. Engkau tidak lagi menghilang saat keadaan menekan. Engkau tidak berubah arah setiap kali angin beralih. Ada kesinambungan dalam caramu berjalan, dan kesinambungan inilah yang membuat hidupmu memiliki bobot. Bukan bobot yang menekan, melainkan bobot yang menenangkan, seolah kehadiranmu memberi sinyal bahwa keadaan bisa dihadapi dengan kepala tegak. Jiwa terpilih, kehidupan yang diingat tidak lahir dari kesan sesaat. Ia lahir dari jejak yang konsisten. Engkau mungkin tidak menyadari sepenuhnya, tetapi cara engkau memilih untuk bertindak dalam situasi sulit, cara engkau menjaga batas tanpa melukai, cara engkau berbicara tanpa merendahkan, semuanya membentuk memori di benak orang lain. Memori itu bukan tentang apa yang engkau miliki, melainkan tentang bagaimana rasanya berada di dekatmu. Inilah kekayaan yang jarang disadari sebagai kemapanan, namun justru paling tahan lama. Hidupmu meninggalkan rasa aman, rasa percaya, rasa bahwa segala sesuatu dapat ditata dengan kesabaran. Kehidupan yang dirasakan nyata juga memiliki ciri yang sangat jelas di dalam dirimu sendiri. Engkau tidak lagi mempertanyakan setiap langkah dengan kecemasan yang sama. Engkau tidak lagi hidup seolah-olah setiap hari harus membuktikan nilai dirimu. Ada pengakuan batin yang tumbuh, pengakuan bahwa apa yang engkau jalani kini memiliki struktur, arah, dan kesinambungan. Engkau bangun pagi tanpa rasa kosong yang dulu mungkin sering muncul. Engkau menutup hari tanpa penyesalan yang berlebihan. Ini bukan karena hidupmu bebas dari kekurangan, tetapi karena hidupmu tidak lagi terasa palsu atau tertunda. Jiwa terpilih, mungkin inilah pertama kalinya engkau benar-benar merasa tinggal di dalam hidupmu sendiri. Tidak menunggu fase lain, tidak menunda rasa hadir hingga suatu hari nanti. Engkau berada di sini sepenuhnya dengan segala ketidaksempurnaan yang telah engkau terima. Dan penerimaan inilah yang membuat hidupmu terasa mapan. Bukan mapan karena tidak berubah, tetapi mapan karena memiliki pusat. Ketika engkau memiliki pusat, perubahan tidak lagi mengguncang. Ia hanya menggeser, menyesuaikan, memperkaya. Ada kedalaman baru dalam caramu memandang perjalananmu ke belakang. Engkau tidak lagi hanya melihat kehilangan dan keterlambatan. Engkau mulai melihat pembentukan. Engkau melihat bagaimana setiap penantian membangun ketahanan. Bagaimana setiap kegagalan mengasah kejernihan. Bagaimana setiap keheningan menguatkan intuisi. Dan dari sudut pandang ini, hidupmu terasa utuh, tidak terpotong, tidak terbuang. Inilah tanda bahwa kehidupan yang engkau jalani bukan lagi rangkaian harapan, melainkan narasi yang lengkap dan bermakna. Jiwa terpilih, ketika hidupmu dikenal, diingat, dan dirasakan nyata, engkau tidak lagi takut akan masa depan, bukan karena engkau mengetahui semua jawabannya, tetapi karena engkau percaya pada proses yang telah membawamu sejauh ini. Kepercayaan ini tidak keras, ia lembut. Ia tidak menuntut kepastian mutlak. Ia hanya berkata bahwa engkau mampu melangkah satu hari demi satu hari dengan kesadaran, dan dari kesadaran inilah kemapanan sejati terus bertumbuh, tidak sebagai tujuan yang harus dicapai,
tetapi sebagai keadaan hidup yang sedang engkau jalani sekarang, dengan tenang, dengan utuh, dan dengan rasa cukup yang tidak perlu diumumkan. Jiwa terpilih, kini izinkan dirimu berhenti sejenak, bukan untuk mencari jawaban baru, bukan untuk mengejar makna tambahan, melainkan untuk benar-benar merasakan di mana engkau berdiri saat ini. Rasakan pijakan kakimu di tanah kehidupanmu sendiri. Rasakan napas yang masuk dan keluar tanpa perlu ditahan. Rasakan keheningan yang tidak lagi kosong, melainkan penuh oleh kesadaran bahwa engkau telah melewati banyak hal tanpa kehilangan dirimu. Hidup yang engkau jalani sekarang bukanlah hidup yang tiba secara tiba-tiba. Ia adalah hasil dari ribuan keputusan kecil yang engkau ambil ketika tidak ada yang bertepuk tangan, ketika tidak ada yang menjanjikan hasil, ketika engkau hanya berpegang pada keyakinan sunyi bahwa terus berjalan adalah satu-satunya pilihan yang jujur. Jiwa terpilih, jika engkau menoleh ke belakang, mungkin engkau akan terkejut melihat betapa jauhnya jarak yang telah engkau tempuh. Bukan jarak dalam ukuran dunia, tetapi jarak batin dari diri yang dahulu selalu gelisah menuju diri yang kini mampu menampung ketidakpastian tanpa runtuh. Dari harapan yang rapuh menuju kenyataan yang perlahan mengeras menjadi fondasi, dari kehidupan yang terasa ditunda menuju kehidupan yang kini benar-benar ditempati. Semua ini tidak terjadi karena engkau lebih beruntung dari yang lain, melainkan karena engkau bersedia bertahan dalam proses yang panjang tanpa meninggalkan kesadaranmu sendiri. Kemapanan yang kini mulai engkau rasakan bukanlah akhir perjalanan. Ia adalah cara baru untuk berjalan. Cara yang tidak lagi memaksa, tidak lagi tergesa, tidak lagi didorong oleh rasa kurang yang menyesakkan. Engkau melangkah dengan kejelasan. Engkau memilih dengan ketenangan. Engkau menerima dengan kedewasaan. Dan dari cara hidup inilah, dunia di sekitarmu akan terus menyesuaikan diri. Bukan karena engkau menuntut, tetapi karena engkau telah berubah dari dalam. Jiwa terpilih, ingatlah ini dengan lembut. Hidup yang mapan tidak selalu tampak megah dari luar. Ia terasa damai dari dalam. Ia memberi ruang bagi kesalahan tanpa menghancurkan harga diri. Ia memberi ruang bagi pertumbuhan tanpa meniadakan rasa cukup. Jika hari ini hidupmu terasa lebih tenang meski belum sempurna, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa engkau telah sampai pada fase di mana hidup tidak lagi sekadar diharapkan tetapi dijalani. Dan mulai dari titik ini, biarkan hari-harimu berjalan tanpa tekanan untuk membuktikan apapun. Biarkan langkahmu berbicara melalui konsistensi, bukan melalui janji. Biarkan hidup mengenalmu melalui kehadiran, bukan melalui pengumuman. Engkau tidak perlu tergesa menuju masa depan karena masa depan kini sedang tumbuh dari caramu hadir hari ini. Dengan tenang, dengan sadar, dengan rasa cukup yang tidak berisik. Jiwa terpilih, kehidupan yang mapan dan nyata bukan sesuatu yang akan datang nanti. Ia adalah kehidupan yang sedang engkau jalani sekarang saat engkau memilih untuk berdiri utuh di dalam dirimu sendiri. Dan dari titik inilah, apapun yang datang selanjutnya tidak lagi terasa mengancam, melainkan menjadi bagian alami dari perjalanan yang telah engkau terima sepenuhnya.